Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli wa sallim iman ala mata. Sholli wa sallim iman ala mata. Wal ali wal ashab biman qad wahata. Wal ali wal ashab biman qad wahata. Saben malam Jumat ahli kubur tile omah. Saben malam Jumat ahli kubur tile omah. Nyuwun dikirim donga ayat Quran sakalimah. Nyuwun dikirim donga ayat Quran sakalimah. Menawi mboten diparingi ngusap dodo brebes milih. Menawi mboten diparingi ngusap dodo brebes milih. Bali menyang kuburan kudung tangan tangis-tangisan. Bali menyang kuburan kudung tangan tangis-tangisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika, wa qala lan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adapun seseorang sholat ialah membaca sholawat siapa seseorang alayya atasku fi kulli jum'atin di dalam tiap-tiap hari Jumat. Berapa bacanya? Arba'ina marrotan, 40 kali. Barang siapa yang setiap malam Jumat itu membaca sholawat 40 kali, faha, maka menghapus siapa Allahu Gusti Allah dzunubahu, terhadap dosa-dosanya orang yang membaca sholawat, kulluha, seluruhnya dosa-dosa tersebut. Kanjeng Nabi ngendikan sapa wae sing maca sholawat, sing jumlahe sholawat iku mau dalam tiap-tiap malam Jumat atau hari Jumat itu sebanyak 40 kali, maka Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang tersebut. Wa an Abdillah bin Aziz, dan diceritakan dari Abdillah Al-Aziz bin Suhaib an Anasin bin Malik, dari Anas bin Malik, qala kuntu waqafan, kuntu ada, siapa saya, waqafan baina yada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat, di antara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ngendika sapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adapun seseorang sholat ialah membaca sholawat siapa seseorang alayya atasku fi kulli jum'atin, pada tiap-tiap hari Jumat, sama nina marrotan, 80 kali, ghafarallahu ta'ala, maka mengampuni Allah, siapa Allah Ta'ala, lahu, terhadap orang tersebut, dzunuba samanina sanatan, dosa 80 tahun.
ngendikane Rasulullah yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ketika itu Anas bin Malik berada di antara atau berdiri di hadapannya Rasulullah bersabda, barang siapa seseorang tiap malam Jumat itu membaca sholawat sebanyak 80 kali, maka Allah mengampuni dosa orang tersebut 80 tahun. Alhamdulillah. Fakultu, maka saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa sholatan alaika, bagaimana sholawat terhadapmu? Sholawat yang bagaimana yang aku baca terhadapmu, wahai Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda, taqulu, maka ucapkanlah, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Jadi yang dimaksud Kanjeng Nabi, sholawat yang dimaksud Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, siapa orang yang membaca sholawatnya itu Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi 80 kali pada hari Jumat atau malam Jumat, maka orang tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah 80 tahun. Jadi sholawatnya bagaimana anak-anak? Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min tu'ain, tidaklah dari doa-doa illa kecuali bainahu di antara doa itu wa bainas samai dan di antara langit hijabun, yaitu penghalang. Tidaklah doa-doa itu antara doa dengan langit itu terhalang oleh hijab. Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu tidak akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berhenti di langit karena terhijab, karena tertutup. Hatta yusolliya, sehingga baca sholawat alayya atasku. Fa'idha sholamaka, ketika membaca sholawat alayya atasku, in khoroko, maka sobeklah, maka terbukalah dzalikal hijabu, hijab itu, warofa'a warufi'a, dan diangkatlah doa. Maka ketika kita berdoa, dan kita berdoa itu tidak kita mulai dengan membaca sholawat, maka doa kita itu akan tertahan di langit, tidak akan tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tersebut yang berdoa itu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka robeklah, maka terbukalah hijab itu, sehingga rufi'at du'a'u, sehingga doa itu tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berdoa, jangan lupa kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, ini ada kisah ini yang dialami daripada Mbah Malik. Mbah Malik itu wilayah Jawa Tengah, Kiai Purwokerto, termasuk salah satu guru daripada Habib Lutfi, yang wafatnya kurang lebih tahun 1980. Pada suatu saat Mbah Malik ini kegemarannya, di samping dia seorang hafal Al-Quran, dia kegemaran amalannya adalah membaca sholawat.
Sholawatnya itu tidak panjang, tapi sholawat Jibril atau sholawat Khidir, yaitu Shallallahu ala Muhammad. Tetapi istiqomahnya Mbah Malik ini anak-anak, setiap mau sholat zuhur, yaitu jam 12 dengan beserta jamaahnya, itu setiap habis sholat atau sebelum sholat zuhur itu sholat qobliyah zuhur dulu jam 12 itu. Setelah sholat qobliyah zuhur, Mbah Malik beserta jamaahnya itu membaca sholawat, Sallallahu ala Muhammad, 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 sampai nanti jam setengah 2 atau jam 1:30 kemudian Mbah Malik kemudian baru bilang sama jamaahnya suruh iqamat, kemudian dilanjutkan sholat zuhur. Itu terus bertahun-tahun dilaksanakan seperti itu dan terus menjadi istiqomahnya. Pernah suatu saat ketika Mbah Malik seperti itu membaca sholawat setelah melakukan sholat qobliyah zuhur, kemudian baca sholawat sampai dengan jam 1:30. Ini Mbah Malik tetap diam terus di pengimaman itu sambil membaca sholawat, tasbihnya itu bergerak. Tetapi kebiasaan ini biasanya setelah jam 1:30 ini kemudian Mbah Malik noleh untuk bilang pada jamaah untuk iqamat, tapi pada saat itu tidak. Akhirnya jamaahnya ini nggak berani membangunkan seperti itu, nggak berani. Toh kenyataannya Mbah Malik dilihatnya tidak tidur, kok bisa dikatakan tidak tidur? Tasbihnya masih bergerak terus, suaranya masih ada suara sholawat Muhammad, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad. Kemudian para jamaah ini sholat zuhur diimami sama iparnya Mbah Malik. Habis sholat zuhur tetap dilihat Mbah Malik seperti itu. Sore harinya dilihat sama masih seperti itu. Malam harinya dilihat masih seperti itu. Besok paginya dilihat masih seperti itu. Berlangsung berhari, berminggu, berbulan, bertahun, sampai akhirnya genap 3 tahun Mbah Malik melakukan sholat seperti itu. Tidak makan, tidak minum, juga tidak bergerak. Akhirnya suatu saat setelah 3 tahun itu tuh anak-anak, ini termasuk karomah fi ba'di aulia, karomahnya sebagian para wali, karomahnya Mbah Malik, istiqomahnya Mbah Malik itu. Akhirnya setelah 3 tahun kemudian seperti biasa waktu sholat zuhur 1:30 Mbah Malik itu menoleh ke belakang, ayo jamaah dan diqomati. Akhirnya jamaah qomat Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah, seterusnya kemudian sholat zuhur. Setelah sholat zuhur Mbah Malik itu tanya, "Loh, lah si fulan nang ndi?" "Anu Mbah pun ninggal." "Lah si fulan nang ndi?" "Lah nggih pun ninggal." "Si anu nang ndi?" "Lah nggih pun ninggal." "Loh kok padha ninggal kabeh?" "Lah nggih Mbah, wong jenengan sholawat niku mau empun 3 tahun." "Lho, 3 tahun. Lah tak pikir lagi ndiingi apa lagi ae ki Mang." Subhanallah, itulah termasuk di antara karomah istiqomahnya membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga diangkat derajatnya oleh Allah min jumlati aulia, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wa masallala Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.